Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dan fenomena kuantum yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu radiasi benda, yang kedua efek fotolistrik, yang ketiga sinar X dan efek Compton. Apa itu fenomena kuantum? Kuantum berasal dari bahasa Latin quantum yang mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Fisika kuantum adalah studi tentang perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan tingkat mikroskopis hingga yang lebih kecil lagi. Dalam penelitian fisika kuantum, peneliti tidak dapat melihat melalui objek yang diteliti. Peneliti hanya merasakan objek melalui ukuran-ukuran tertentu yang terdeteksi. Baiklah, kita akan masuk ke sebab yang pertama, yaitu radiasi benda. 1. Radiasi benda hitam. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi inilah yang biasa disebut dengan radiasi benda hitam. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Secara matematis, hal ini ditulis dengan P sama dengan Q dibagi T sama dengan koefisien dikali konstanta A kali T pangkat 4. P sebagai daya radiasi, Q sebagai kalor, T sebagai waktu, E koefisien emisivitas, konstanta Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat 8. A luas permukaan, T suhu mutlak. 2. Hukum pergeseran Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, ke frekuensi yang lebih tinggi. Apabila suhunya semakin meningkat, misalnya saja pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijat. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah dengan frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Perhatikan grafik di samping. Grafik di samping menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan Wien dapat diperoleh persamaan seperti berikut. Lambda max dikali T sama dengan C. Lambda maksimum panjang gelombang pada intensitas maksimum, T sebagai temperatur mutlak, dan C ketetapannya adalah 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK. Yang ketiga ada teori Planck. Pada tahun 1900, Max Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Berdasarkan hasil penelitiannya, Max mengemukakan bahwa
energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau kuanta, bukan dalam bentuk kontinu. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus matematik berikut. E sama dengan H dikali V, E sebagai energi, H sebagai konstanta Planck, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat Mi 34 Js, V sebagai frekuensi radiasi. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal untuk subbab yang pertama, yaitu subbab radiasi benda. Soalnya adalah, Vania memiliki sebongkah benda dengan suhu minimumnya 27 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum saat dipanaskan mencapai 327 derajat Celcius. Berapakah perbandingan daya radiasi saat suhu minimum dan saat suhu mencapai maksimum? Yang pertama-tama, T1 sama dengan 27 derajat ditambah 273 derajat sama dengan 300 derajat Kelvin. T2-nya 327 derajat ditambah 273 derajat sama dengan 600 derajat Kelvin. A1 sama dengan A2 itu sama, begitu juga pula dengan E-nya. Yang ditanya adalah P1 berbanding P2-nya berapa? Penyelesaiannya kita menggunakan rumus radiasi benda hitam, yaitu P1 per P2 sama dengan konstanta dikali A kali T pangkat 4 per E sama dengan konstanta A kali T pangkat 4. P1 per P2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4 dikurung menjadi, masukkan angkanya menjadi 300 per 600, disederhanakan menjadi setengah pangkat 4, yaitu 1 per 16. Jadi, perbandingan daya radiasi benda saat suhu minimum dan saat suhu mencapai maksimum adalah 1 berbanding 16. Baiklah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Ini merupakan suatu temuan di mana fotolistrik yang membingungkan, menemukan fenomena efek fotolistrik yang membingungkan para fisikawan waktu itu. Namun seiringnya waktu, fenomena itu dapat dijawab oleh seorang fisikawan yang bernama Albert Einstein. Gambar tersebut menggambarkan skema alat yang digunakan Einstein untuk mengadakan percobaan. Alat tersebut terdiri atas tabung hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda A dan B dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah DC. Pada saat alat tersebut dibawa ke dalam ruang gelap, maka ampermeter tidak menunjukkan adanya arus listrik. Akan tetapi pada saat permukaan katoda A dijatuhkan sinar ampermeter, menunjukkan adanya arus listrik. Aliran arus ini terjadi karena adanya elektron yang terlepas dari permukaan, yang selanjutnya disebut elektron foton A bergerak menuju B. Perhatikan skemanya, yaitu ada foton datang, kemudian elektronnya terlepas.
Syarat terjadinya efek fotolistrik sebagai berikut. Yang pertama adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Yang kedua, panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Pada efek fotolistrik berlaku persamaan sebagai berikut. E sama dengan E kinetik maksimum ditambah W0. E kinetik maksimum sama dengan H kali V dikurang H kali V kali 0. E V0 sama dengan H kali V dikurang H kali V0. V0 sama dengan V dikurang V0. E sebagai H kali V sama dengan energi foton, energi kinetik maksimum, elektron, H sebagai ketetapan Planck, W0 sebagai energi ambang, dan V sebagai frekuensi foton, V0 sebagai frekuensi ambang, V0 potensial perintang, dan E sebagai muatan elektron, yaitu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Yang kedua adalah gelombang de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Dalam gelombang de Broglie berlaku persamaan lambda sama dengan H per P sama dengan H dikali M kali V. Lambda sebagai panjang gelombang de Broglie, P sebagai momentum partikel, H sebagai tetapan Planck, M sebagai massa partikel, dan V sebagai kecepatan partikel. Yang ketiga ada ketidakpastian Heisenberg. Werner Heisenberg kemudian berhasil merumuskan sebuah prinsip ketidakpastian pada 1927 dari teori yang dibuatnya. Prinsip ini secara umum dianggap sebagai salah satu prinsip paling mendasar dari ilmu pengetahuan modern. Prinsip ketidakpastian memberikan batasan teoretis tertentu dalam membuat pengukuran-pengukuran ilmiah. Prinsip ketidakpastian menetapkan bahwa ilmu fisika hanya sanggup membuat prediksi-prediksi statistik. Misalnya saja, seorang ilmuwan dapat memprediksi satu dari ratusan atom radium dapat memancarkan sinar gamma, tapi ia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah ada atom radium yang benar-benar akan melakukan hal itu. Seperti skemanya, yaitu ada gelombang datang, dan posisi awal partikelnya setelah mengalami perubahan momentum, maka gelombangnya akan terpantul. Ketidakpastian Heisenberg, kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian sebagai berikut. Lambda X, maksudnya delta X dikali delta V lebih besar sama dengan H per 2. Ketidakpastian kedudukan partikel, delta P yaitu ketidakpastian momentum, dan H sebagai H per 2pi, yaitu 1,054 dikali 10 min 34 JS. Kita masuk ke contoh soal sebab efek fotolistrik. Sebuah elektron bermassa 9 dikali 10 pangkat min 31 kg memiliki kecepatan 6 kali 6 pangkat 10 meter per sekon. Sebuah bola tenis bermassa 0,2 kg sedang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon setelah bola itu dipukul. Berapa panjang gelombangnya masing-masing? Diketahui yaitu massa elektron 9 dikali 10 pangkat min 31 kg dengan kecepatan 6 pangkat 10 meter per sekon, dan massa bola tenis yaitu 0,2 kg dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kita mulai untuk menghitung elektron menggunakan rumus gelombang de Broglie. Lambda sama dengan H per M kali V, dimasukkan angkanya menjadi 7,3 kali 10 pangkat min 9 meter.
Untuk bola tenis, rumusnya juga sama. Masukkan angkanya per 0,2 kg dikali 30 meter per sekon sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat min 34 meter. Jadi kesimpulannya adalah panjang gelombang berturut-turut adalah 7,3 kali 10 pangkat min 9 meter dan 1,1 dikali 10 pangkat min 34 meter. Baiklah, kita akan masuk ke subbab yang terakhir, yaitu sinar X dan efek Compton. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Secara alami, sinar X ini dapat dihasilkan di alam. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya foton atau sinar X saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton diungkapkan oleh ilmuwan bernama Compton berdasarkan eksperimennya pada tahun 1923. Penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada Nuclear Compton Telescope atau NCT, yang dimana NCT ini merupakan sebuah eksperimen balon Borne untuk mendeteksi sinar gamma dari sebuah astrofisika seperti supernova, pulsar, AGN, dan lain-lain. Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan jika setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di atas. Dalam percobaan tersebut, kita dapat melihat jika panjang gelombang foton datang lebih pendek dibandingkan foton yang terhambur. Peristiwa tersebut merupakan sebuah keanehan, karena seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur adalah sama. Pada efek Compton berlaku ada 8 persamaan. Yang pertama, energi sebuah foton datang dirumuskan dengan E sama dengan H dikali V. Untuk momentum yang dimiliki foton dirumuskan dengan P sama dengan H dikali V per C sama dengan H per lambda. Yang ketiga, ada energi foton dapat dirumuskan dengan E sama dengan H dikali V sama dengan P dikali C. Yang keempat adalah energi diam elektron dirumuskan dengan E sama dengan M0 dikali C2. Kelima ada momentum foton dihamburkan, rumusnya adalah P aksen sama dengan H dikali V aksen per C sama dengan H per lambda aksen. Yang keenam adalah persamaan pergeseran Compton, yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per massa elektron dikali C sama dengan 1 dikurang cos alpha. Lambda aksen ini sebagai panjang gelombang pada sudut hamburan bukan 0. Lambda panjang gelombang pada sudut hamburan 0. H sebagai konstanta Planck, massa elektron, dan besar sudut. Yang ketujuh ada persamaan berubahnya foton menjadi partikel lain atau produksi pasangan. E foton sama dengan E materi. H dikali V sama dengan M0 kali C kuadrat ditambah EK ditambah M0 C kuadrat ditambah EK min. HV sama dengan 2 kali M0 C kuadrat ditambah energi kinetik total. V sebagai frekuensi foton, H sebagai tetapan Planck, M0 sebagai massa diam elektron atau positron, EK plus sebagai energi kinetik positron, dan EK min sebagai energi kinetik elektron. Yang kedelapan ada persamaan kebalikan dari produksi pasangan, yaitu materi lenyap dan menjadi foton. E materi sama dengan E foton. Keterangannya, E materi sebagai energi elektron terhambur
dan energi foton sebagai energi foton terhambur. Baiklah, kita masuk ke contoh soal subbab sinar X dan efek Compton. Soalnya adalah sebuah foton yang memiliki panjang gelombang sebesar 0,06 nm mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan yaitu 60 derajat. Tentukan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Diketahui lambdanya sebesar 0,06 nm, alfa 60 derajat, H sebagai 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Js, masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, C sebagai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penyelesaiannya delta alfa sama dengan H per M0 dikali C dikali 1 dikurang cos alfa. Kita masukkan angkanya sehingga delta lambda sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 12 meter. Lambda aksen dikurang lambda sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Lambda aksen dikurang 0,06 menjadi 0,0012 meter nm. Dan lambda aksen dikurang lambda sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sehingga lambda aksen menjadi 0,0612 meter. Jadi panjang gelombang foton yang dihamburkan adalah sebesar 0,0612 meter. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan fenomena kuantum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.